Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar bersama buku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari dari halaman 7 sampai halaman 10. Sekarang kita memulai pelajaran dari halaman 11 sampai halaman 16. Baik, kita buka bersama-sama halaman 11. Buka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun Haji Wada, dalam asuhan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, pada masa Ali ia diberi jabatan sebagai gubernur Mesir dan wafat di sana. Asma binti Abu Bakar, ia adalah istri Zubair bin Al-Awwam, lah hijrah ke Madinah dalam keadaan mengandung Abdullah bin Az-Zubair Abdullah bin Az-Zubair adalah anak kaum muslimin pertama yang lahir setelah hijrah. Asma meninggal pada tahun 73 Hijriah pada usia 100 tahun dan ia sama sekali tidak pikun. Dan kelima, Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anhu, ia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyruq menceritakan tentang Ummul Mukmin Aisyah, ia berkata, telah bercerita padaku As-Siddiqah binti As-Siddiq, perempuan yang benar, putri As-Siddiq, perempuan yang bersih dari tunduhan dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah merawatkan 2210 hadis. Al-Bukhari dan Muslim menyepakati 174 hadis dari beliau radhiyallahu anhu. Dan keenam, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Menjelang wafatnya Abu Bakar menasihati Aisyah, mereka adalah 2 saudara laki-lakimu dan 2 saudara perempuanmu. Aisyah berkata, Asma, aku tahu, tapi siapa yang satu? Dan Abu Bakar menjawab, dalam perut binti Harijah telah dibisikkan ke dalam jiwaku bahwa janin tersebut perempuan. Kita buka halaman 12. Ketika lahir ternyata benar seperti yang dikatakan Abu Bakar. Para ulama berkata tidak ada satu keluarga pun yang mendapatkan keutamaan bersahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 generasi berturut-turut kecuali keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah Abdullah bin Az-Zubair, Asma binti Abu Bakar, Abu Bakar dalam Abu Quhafah, juga Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq pada zaman jahiliyah. Sekarang kita buka di Abu Bakar As-Siddiq pada zaman jahiliyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang mulia dan terpandang pada masa jahiliyah. Beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu ahli nasab Quraisy. Bangsa Arab menyukai Abu Bakar karena ketika menjelaskan nasab ia tidak pernah mencela nasab seseorang, tidak seperti ahli nasab lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui nasab Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seseorang pedagang yang sering melakukan perjalanan ke beberapa negeri. Beliau juga adalah seseorang yang terkenal dengan kedermawannya. Pada masa jahiliyah, beliau pernah ditanya apakah beliau pernah minum khamar. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar menjawab, aku berlindung kepada Allah, aku adalah orang yang menjaga
kehormatan dan harga diriku. Siapa yang minum khamar, hilang kehormatan dan harga dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Pada suatu hari ayahnya Abu Quhafah membawa ke satu tempat yang terdapat patung-patung. Abu Quhafah mengatakan bahwa ini adalah Tuhanmu. Lalu ayahnya meninggalkan Abu Bakar sendiri bersama patung-patung tersebut. Abu Bakar berkata kepada patung tersebut, "Aku lapar, beri aku makan." Patung tidak bergeming. Abu Bakar berkata lagi, "Aku telanjang, beri aku pakaian." Patung itu tetap tidak bergeming. Maka Abu Bakar mengambil patung dan memecahkan wajah patung tersebut. Demikian fitrahnya yang lurus dan akal sehatnya menahanyakan dari melakukan perbuatan jahiliyah kaumnya. Sekarang kita buka halaman 14. Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Rasulullah SAW telah diutus. Beliau radhiyallahu anhu menawarkan Islam kepada Abu Bakar. Abu Bakar langsung menerimanya dan segera meluk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki. Dan Abu Hanifah mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam dari laki-laki merdeka adalah Abu Bakar, dari perempuan adalah Khadijah, dari hamba sahaya adalah Zaid bin Harithah, dan dari anak-anak adalah Ali bin Abu Thalib. Rasulullah SAW sangat gembira dengan keislaman Abu Bakar hingga Aisyah radhiyallahu anhu berkata, setelah selesai berdakwah kepada Abu Bakar, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan tidak ada yang lebih bahagia dengan Islam Abu Bakar melebihi beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bahu membahu menyebarkan Islam di kalangan masyarakat jahiliyah. Beberapa sahabat yang masuk Islam melalui Abu Bakar adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul As'ad, dan Al-Aqram bin Abu Aqram. Mereka semua mendatangi Rasulullah SAW menyatakan keislaman mereka. Sekarang buka di halaman 15. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mendakwahi keluarga beliau, istri beliau Ummu Ruman, anak beliau Asma Aisyah dan Abdullah, juga budaknya Amir bin Fuhairah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ketika para sahabat sedang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya mereka 38 orang, Abu Bakar mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, jumlah kita sedikit." Tapi Abu Bakar terus mendesak sampai Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah terang-terangan. Kaum muslimin pun berpencar ke menjuru Masjidil Haram bersama suku mereka. Abu Bakar mulai berkhutbah di tengah-tengah manusia sedang Rasulullah SAW duduk di sebelahnya. Abu Bakar adalah orang pertama yang berdakwah ke jalan Allah bersama Rasulnya. Mendengar seruan ini, kaum musyrikin langsung menyerang Abu Bakar dan kaum muslimin. Mereka memukuli kaum muslimin
kaum muslimin di penjuru masjid dengan kasar. Abu Bakar juga dipukuli, diinjak-injak. Utbah bin Rabi'ah memukul wajah Abu Bakar dengan untuk berdakwah terang-terangan. Kaum muslimin pun berpencar ke menjuru Masjidil Haram bersama suku mereka. Abu Bakar mulai berkhutbah di tengah-tengah manusia, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebelahnya. Abu Bakar adalah orang pertama yang berdakwah ke jalan Allah bersama Rasulnya. Mendengar seruan ini, kaum musyrikin langsung menyerang Abu Bakar dan kaum muslimin. Mereka memukuli kaum muslimin di penjuru masjid dengan kasar. Abu Bakar juga dipukuli, diinjak-injak. Utbah bin Rabi'ah memukul wajah Abu Bakar dengan kedua sandal yang sedikit diikat, dan ia juga melompat di atas perut Abu Bakar. Beliau dipukuli sampai wajah dan hidungnya tidak dapat dikenali karena babak lulur. Lalu Bani Tahaim, suku Abu Bakar, datang menyelamatkan sehingga kaum musyrikin meninggal. Sekarang kita buka halaman 16. Abu Bakar Bani Tahaim menggotong Abu Bakar dengan kain ke rumahnya. Mereka yakin Abu Bakar pasti akan mati karena lukanya. Bani Taim lalu kembali ke masjid seraya berkata, jika Abu Bakar meninggal, kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Bani Taim dan Abu Quhafah terus mencoba berbicara dengan Abu Bakar hingga akhirnya ia dapat merespon. Menjelang matahari tenggelam, ketika siuman, Abu Bakar sepotong bertanya, bagaimana kabar Rasulullah? Mendengar pertanyaan Bani Tahaim mencelanya, mereka berkata kepada Ummu Al-Khair, coba berikan sesuatu untuk dimakan. Dia makan atau minum. Saat Bani Taim sudah meninggalkan, Ummu Al-Khair mendesaknya untuk makan, tapi Abu Bakar malah bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ummu Al-Khair berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaan temanmu. Abu Bakar berkata, pergilah ke Ummu Jamil binti Al-Khattab dan tanya tentangnya. Rasulullah ia Al-Khair mendatangi Ummu Jamil dan bertanya. Abu Bakar bertanya kabar Muhammad bin Abdullah. Ummu Jamil berkata, aku tidak tahu kabar Abu Bakar atau Muhammad bin Abdullah, tapi kalau engkau mau, aku akan ikut pergi menemui putramu. Ummu Al-Khair berkata, baik. Mereka berdua pun mendatangi Abu Bakar dalam keadaan terkapar dan babak lulur. Ummu Jamil seperti itu. Insyaallah besok kita lanjutkan di halaman 17 dan lanjutkan tentang keadaan terbakar dan babak lulur Ummu Jamil. Insyaallah besok kita lanjutkan yang ini. Sekarang besok kita lanjutkan insyaallah sehari 3 lembar. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.